Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Ini masih bagian dari program linear ya, di mana nilai optimum ini nilainya bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum ya. Ini masih lanjutan yang kemarin yang tentang titik ekstrim. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada bagian yang akan Ibu lewati, enggak Ibu jelaskan. Kalian kalau masih belum paham bisa lihat materi sebelumnya ya tentang titik ekstrim. Contohnya, tentukan nilai minimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut. Ya, jadi di sini ada fungsi objektif. Fungsi objektifnya yaitu untuk f x, y sama dengan 5x ditambah 3y. Kendalanya 2x ditambah y lebih dari sama dengan 3, x ditambah y lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Langkahnya sama dengan yang kemarin, kita tentukan dulu perpotongan garis terhadap sumbu koordinat kartesiusnya. Ya, ini ketika x-nya 0, y-nya 3. Ketika y-nya 0, berarti kan 3 dibagi 2. Karena nilainya tidak bulat, tulis aja pecahannya aja ya. Jadi 3/2 diperoleh titiknya 0,3 dan 3/2,0. Lanjut lagi, persamaan yang kedua, x ditambah y sama dengan 2. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 2. Ketika x-nya 0, y-nya juga 2. Titik yang diperolehnya 0,2 dengan 2,0. Setelah itu kita tulis di koordinat kartesiusnya ya. Ini ada sumbu x dengan sumbu y. Yang pertama kita masukkan di y-nya yang paling besar, berarti yang ini 0,3. Ini 0,3 dengan pasangannya 3/2 ya. 3/2,0 berarti di sumbu x. Tarik garisnya. Setelah itu kita masukkan lagi persamaan yang kedua. 0,2 berarti di y-nya 2 dan 2,0 berarti di sumbu x-nya 2. Tarik garisnya ya. Ini ya. Nah, tarik garisnya ya. Setelah beres di garis, sekarang kita akan arsir. Nah, ini akan mengingatkan bahwa arsirannya itu di sini pertidaksamaannya bentuknya lebih dari sama dengan. Artinya arsirannya itu ke atas ya. Nah, di sini berarti DHP-nya yang ini ya. Tuh, diperoleh titik yang paling mendekati. Titik ekstrimnya ya, titik yang paling mendekati DHP itu yang pertama 0,3, terus yang ini 2,0 dan perpotongan antara kedua garisnya ya. Berapakah nilai itu? Kita cari dengan metode eliminasi dan substitusi ya. Nah, menentukan perpotongan garis 2x ditambah y sama dengan 3 dengan x ditambah y sama dengan 2 ya. Sekarang kita akan eliminasi dulu. Dari sini mana yang sama? Variabel yang sama yang y, berarti yang akan kita hilangkan yang y. Pas hitungnya dikurangi, berarti 2x dikurangi x itu hasilnya x ya. Y dikurangi y habis, dan 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi x-nya sama dengan 1. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan yang kedua aja biar lebih mudah ya. Persamaan yang kedua bentuknya x ditambah y sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, 1 ditambah y sama dengan 2. Lalu y-nya berarti sama dengan 2 dikurangi 1 ya. Y-nya itu sama dengan 1 ya, karena 2 dikurangi 1 itu nilainya 1. Oke, dari sini kita peroleh berarti perpotongan antara kedua garisnya itu nilainya 1,1 ya. Nah, pada saat penulisan kalian cukup tulis aja ya, nggak usah digambar lagi grafiknya, tinggal ditulis aja perpotongannya di 1,1. Setelah sampai sini kalian baru tentukan
nilai minimumnya ya. Jadi dari langkah-langkah yang tadi baru lengkap grafiknya, setelah itu baru tentukan nilai minimumnya. Untuk memudahkan kita buat tabel aja ya, dimana yang kita tulis paling atas itu fungsi objektifnya tadi ya, dimana f untuk f nya x, y itu sama dengan 5x ditambah 3y. Nah, tulis titik pojoknya ada 0,3, 1,1 dan 2,0. Nah, yang ini apa nih? Yang ini titik pojoknya kita substitusikan ke fungsi objektifnya ya. Berarti ada 5, x-nya diganti dengan titik potong yang ada, titik ekstrim dan y-nya juga diganti dengan titik ekstrim yang ada ya. Oke, kita cari yang pertama dulu untuk f 0,3 ya. Berarti sama dengan 5-nya tulis ulang dikali x-nya diganti dengan x yang ini 0 ya, ditambah 3, yang ini 3-nya ya, dikali ini yang y nilainya 3. 5 kali 0 0 ditambah 3 kali 3 9. 0 tambah 9 berarti 9 nilainya ya. Yang kedua di f 1,1. Nah, berarti 5-nya tetap ya. Lihat yang ininya nih. 5 dikali x-nya diganti 1 ya. Ditambah 3 dikali 3-nya dari mana? Dari sini ya. Y-nya berapa? 1 ya. 5 dikali 1 5 ditambah 3 dikali 1 3. Nilainya 8. Yang terakhir f 2,0 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Nilainya 10 ya. Dari sini baru kita selidiki nih. Yang ini, yang manakah nilainya paling kecil? Nilai yang paling kecil itu di 8 ya. Titik pojoknya 1,1. Artinya ini merupakan nilai minimumnya ya, nilai yang paling kecil, minimum, nilai yang paling kecil ya. Jadi kesimpulannya adalah nilai minimum fungsi f x y adalah nilainya berapa? 8 pada titik pojok 1,1. Begitu caranya ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan x, y sedemikian rupa sehingga fungsi objektif maksimum. Berarti kita akan mencari nilai maksimumnya dari fungsi objektif z sama dengan 8000x ditambah 6000y. Dengan syarat-syarat pertidaksamaannya 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100, 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 160, 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 280, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Oke, baik gini. Ini kan nilainya besar ya. Terus setiap x dan y-nya ini ada yang sama dan bisa disederhanakan. Jadi ini bisa kita sederhanakan bentuknya ya. 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 100. Berarti bisa sama-sama dibagi 2 ya. Hasilnya ini 2 dibagi 2 habis, sisa x berarti ya. 2 dibagi 2 lagi 1, sisa habis itu artinya sisa 1 gitu ya. Untuk pembagian berarti x tambah y kurang dari sama dengan sama yang 100 juga dibagi 50. Ini berlaku untuk yang kedua juga ya. Jadi ini semuanya dibagi 2 karena bisanya dibagi 2 aja. 2x dibagi 2 sisa x, 4y dibagi 2 itu 2y kurang dari sama dengan 160 dibagi 2 80. Ini juga sama, 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 140 dibagi 2 ya semuanya. Kalau yang ininya tetap ya, yang ini tetap nih ya. Oke, sekarang kita jawab. Yang pertama, tentukan perpotongan terhadap sumbu koordinat kartesius. Ada yang pertama, x ditambah y sama dengan 50 ya, berarti x-nya ketika x-nya 0, y-nya 50. Ketika y-nya 0, x-nya 50. Diperoleh titiknya 0,50 dengan 50,0. Persamaan yang kedua,
X ditambah 2Y sama dengan 80. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 40. 80 dibagi 2 ya. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 80. 0,40 dengan 8,0. Nah, persamaan yang ketiga, 3X ditambah 2Y sama dengan 140. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 140 dibagi 2, 70. Ketika Y-nya 0, 140 dibagi 3. Nah, ini nilainya tidak elok ya, bukan bilangan bulat. Jadi tulis aja. 140 itu dapatnya 46, ada sisa lagi 2. Berarti tulis aja 46 di 46 2/3 ya. Ini kalau belum paham coba lihat materi SD ya. Baiklah, diperoleh titiknya 0,70 dengan 46 2/3,0. Setelah itu kita buat ke koordinat kartesiusnya ya. Ini sumbu X dengan sumbu Y-nya. Oke, titik yang pertama yang Y-nya kita catat atau kita tulis yang Y-nya paling tinggi dulu. Berapa nih nilai paling besarnya? Ini 50, 40, ini 70. Oke, berarti yang ini dulu nih yang kita tulis ya. 70. Pasangannya berarti 46 2/3. Tarik garisnya. Yang kedua berarti yang ini ya. 0,50 berarti Y-nya 50, X-nya juga 50. Tarik garisnya. Terus yang terakhir ini berarti 0,40 berarti Y-nya 40, X-nya berarti di 80. Tarik garisnya. Setelah itu diapain lagi? Cari arsirannya ya. Diingatkan lagi nih bentuknya nih. Karena ini kurang dari, berarti arsirannya ke bawah semua ya. Arsirannya ke bawah. Yang pertama, yang kedua juga ke bawah, ketiga juga ke bawah. Berarti DHP-nya ada di sini ya. Jadi DHP ada yang bisa di sini, di sini, di sini, tergantung dari bentuk ininya ya, pertidaksamaannya. Oke, berarti titik-titik yang ekstrimnya mana aja nih? Pertama 0,40, kedua 46 2/3,0. Nah, perpotongan antara garis 1 dengan garis 2. Terus yang keduanya antara garis 1 dengan garis 3. Kita cari ya. Nah, ini pertama perpotongan antara garis X ditambah Y sama dengan 50 dengan X ditambah 2Y sama dengan 80. Ada yang sama? Ada ya, yang X. Berarti yang X yang kita hilangkan. Itu operasi hitungnya kurangi ya. X dikurangi X habis, sisa Y dikurangi 2Y, berarti min Y. Sama dengan 50 dikurangi 80, itu min 30 ya. Nah, hutang Cina ya. Oke, berarti Y-nya sama dengan min 30 dibagi ini ya, minnya dibagi jadi min 1. Y sama dengan min 30 dibagi min 1, 30. Y-nya sama dengan 30. Baru kita substitusikan ke persamaan yang pertama aja. Nih. X ditambah Y sama dengan 50. Berarti X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan 30. X tambah 30 sama dengan 50. Berarti X-nya 50 dikurangi 30. X-nya sama dengan 20. Jadi titik potong yang pertamanya ya antara kedua garis itu di 20,30. Lanjut lagi, cari perpotongan antara garis 1 dengan garis 3 tadi ya. X tambah Y sama dengan 50 dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 140. Ada yang sama, ada yang langsung bisa dihilangkan, tidak ya, karena variabelnya berbeza ya. Jadi kita samain dulu variabelnya, mau yang mana yang kita hilangkan. Yang ini aja nih ya, yang Y nih. Berarti supaya sama, yang atas dikaliin berapa? Bawahnya 2, berarti yang atas harus dikali 2 ya. Kalau yang bawah supaya tetap berarti dikali 1 aja. Kita kalikan ya. Berarti yang ini 2 dikali X 2X, 2 dikali Y 2Y, 50 dikali 2 100 ya. Gitu bentuknya.
yang bawahnya tetap. Operasi hitungnya apa nih? Dikurangi ya. 2x dikurangi 3x, hasilnya min x. Min x sama dengan ini habis 100 dikurangi 140, min 40. Berarti x-nya sama dengan min 40 per min 1. Berapa x-nya? Sama dengan 40. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan yang pertama ya, x-nya diganti dengan 40. Jadi bentuknya 40 ditambah y sama dengan 50 ya. Y-nya berarti sama dengan 50 dikurangi 40. Hasilnya sama dengan 10. Berarti titik potong antara garis 1 dengan garis 3 itu kita peroleh tadi itu substitusikan ke grafiknya ya, atau ke koordinat kartesiusnya. Ini ya diperoleh. Oke, berarti sekarang udah lengkap titik pojoknya atau titik ekstrimnya. Baru kita tentukan nilai maksimumnya. Karena ini ada 4 titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ditulis fungsi objektifnya, lalu titik pojoknya. Tadi ada 4 ya, 0,40, 20,30, 40,10, dan 46,2/3,0. Berarti nilai fx-nya, berarti ini kita substitusikan ke fungsi objektifnya ya. Yang pertama f untuk 0,40, berarti 8.000 dikali 0 ditambah 6.000 dikali 40, yang ini ya hasilnya. Yang ini 0, 6.000 dikali 40 ya, ini aja dikali ini 6 kali 4 24. Nolnya ada berapa semuanya? Ada 4, tulis. Dibacanya gimana nih? 240.000 ya. Yang kedua, ketika x-nya 20, y-nya 30. Berarti 8.000 dikali 20 ditambah 6.000 dikali 30. 8 kali 2 16, nolnya ada 4, berarti 160.000 ditambah 6 kali 3 18, nolnya ada 4 nih, berarti 180.000. Jumlahin, hasilnya 340.000. Yang kedua di f-nya 40,10, berarti 8.000 dikali 40 ditambah 6.000 dikali 10. 8 kali 4 nya 32, nolnya ada 4, 320 ditambah 6.000 dikali 10, 60.000. Jumlahkan, hasilnya 380.000. Nah, yang ini untuk f-nya 46,2/3 dikali 0. Nah, yang ini 8.000 dikali 46 2/3 ya. Hasilnya 373.333 ya. Ini hasilnya. Nah, kan udah dijumlahin nih. Sekarang kita selidiki yang nilainya paling besar yang mana. Ya, ternyata ini yang paling besar nih. 380 di titik 40,10. Ini merupakan nilai maksimumnya ya. Nah, jadi nilai maksimum untuk fungsi x, y adalah 380.000 pada titik pojok 40,10. Ini ya jawabannya, beres ya. Oke, kalau belum paham pelajari ulang dan pelajari materi titik ekstrim ya. Setelah ini kita lanjutkan dengan latihan. Latihannya 2 aja. Nah, ya silahkan dicatat latihannya. Kemudian oke, yang ini perintahnya tentukan nilai maksimum, operasi pertidaksamaannya kurang dari semua. Kalau yang kedua tentukan nilai minimum. Ya, di sini ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari ya. Berarti DHP-nya di mana tuh? Ya, harus bisa diarsirnya dulu seperti apa ya. Oke, silahkan dikerjakan langsung. Kalau udah beres di-upload di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.